Banyak hal yang bisa kita dapat dari setiap petualangan, dan salah satu yang paling saya suka yaitu adalah teman baru. Itu adalah kata-kata dari opening video sewaktu saya naik ke Gunung Tampomas yang pertama ya, sekitar 2 tahun yang lalu. Dan mungkin teman baru tersebut sekarang udah jadi teman lama. Siapakah itu? Kang Pak Ustad. Kang Dudi lah orangnya. Jadi saya tuh pertama kenal, ya mungkin teman-teman udah pada tahu lah ya dengan Kang Dudi, karena memang kita udah, ya sekarang hampir setiap pendakian saya selalu bareng dia, dan tentunya ada Bos Rapli juga di sana. Jadi saya itu pertama kenal dengan Kang Dudi itu waktu naik ke Gunung Tampomas sekitar awal tahun 2018 ya. Dan bukan cuma Kang Dudi, waktu itu ada Abu juga tuh yang pegang kamera. Ada juga siapa? Raju ya. Raju sama Kadir, tapi Kadir udah lama gak pernah ikut bareng. Kalau Raju sih masih sering, cuman gak seintens Abub sama Kang Dudi ya. Jadi ceritanya sekarang kita mau, kalau orang bilang tuh mau napak tilas mungkin ya, tapi ya kita mau naik yang kedua kalinya lah ya ke Gunung Tampomas ini. Kira-kira bagaimana pendakian kedua kita di Gunung Tampomas ini? Yuk ikutin pendakian kita. Kita melakukan kegiatan pendakian, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi keselamatan, amin, kelancaran, amin, dan kemudahan dalam segala hal. Amin. Berdoa dimulai. Doa dicukupkan. Tampomas, Ayo. Jadi pendakian kita sekarang ini lewat jalur Ciberem ya teman Bi. Dan barusan kita opening tuh di kawasan hutan pinus, yang dimana sebenarnya sudah cukup jauh dari lokasi start pendakian kita. Kita nggak opening dari bawah karena kondisinya tidak memungkinkan. Sebab di kawasan Ciberem ini ada lokasi sebagai tempat penambangan pasir. Yang bisa dipastikan banyak banget mesin-mesin yang sedang beroperasi sehingga menimbulkan bising atau noise. Yo teman Bi, jadi sekarang tuh kita lewat jalur Ciberem, jadi beda sama dengan jalur yang pada saat pendakian kita pertama. Kalau waktu itu kita kan lewat jalur Narimbang. Nah, jadi konon katanya lewat jalur Ciberem ini lebih dekat ya, lebih dekat hitungannya katanya. Cuman agak vertikal, lebih vertikal tanjakannya. Dan jalur Ciberem ini kayaknya belum resmi ya, karena memang belum ada yang mengelola. Beda dengan jalur Narimbang, waktu itu kita udah ada gerbangnya, kita bayar retribusi karena memang satu gerbang sama itu apa? Wisata Curug Ciputrawangi. Nah, satu kawasan satu gerbang. Nah kalau ini belum ada yang mengelola. Jadi barusan kita opening tuh di hutan pinus, udah masuk hutan pinus. Karena sebenarnya kita titip kendaraan tadi itu di yang penggalian pasir di bawah. Kita mau opening di bawah, cuman suasananya tidak memungkinkan karena berisik. Jadi kita openingnya udah lumayan jauh sebenarnya dari start kita trekking. Belok kiri ya? Oke, jadi kita belok sini. Sekarang kita cuma berempat, tapi sebenarnya ada Abub, cuma Abub duluan. Karena dia mau TikTok, dia nggak ngecamp, sementara kita mau ngecamp. Dan rencananya kita mau ngecampnya 2 malam cuy, biar puas. Tapi lihat situasi dan kondisi juga sih. Kalau memang kita betah ya 2 malam, kalau besok pengen pulang ya kita pulang. Yo.
Sedikit saran nih buat teman-teman yang akan naik Gunung Tampomas via jalur Ciberem ini. Jika kalian menggunakan angkutan umum, dari jalan raya kalian bisa ikut atau numpang ke truk-truk yang akan angkutin pasir. Lumayan juga kan bisa menghemat tenaga, karena kalau jalan kaki dari bawah lumayan cukup jauh. Lagi pula para sopir truk juga tidak akan keberatan kok jika ditumpangi, karena truk-truk mereka kan kosong kalau dari bawah ke atas. Tapi sebaliknya, kalau pada saat turun, truk mereka akan terisi muatan pasir. Nah, karena di jalur Ciberem ini kan belum ada base camp. Terus bagaimana jika teman-teman kesininya membawa kendaraan pribadi? Nanti kendaraannya mau disimpan di mana? Demi keamanan, ya tidak ada pilihan lagi selain kita menitipkannya di warga setempat. Atau kalau kita sekarang ini kan karena kebetulan Kang Dudi ada teman yang kerja di tambang galian pasir, jadi kita bisa menitipkannya di sana. Jadi lumayan, jalan kaki kita tidak terlalu jauh dari bawah banget. Oke teman Bi, kita baru sampai pos 1. Ini lumayan banget nyampe pos 1 ini. Setengah jam lebih sih kayaknya. Dan karena memang untuk nyampe pos 1 ini termasuk rute yang paling panjang. Kalau pos 1, pos 2, pos 2, pos 3 itu katanya nggak terlalu panjang. Kayaknya kita mau break dulu di sini di pos 1. Karena lumayan ngap juga. Dan ngomong-ngomong teman Bi, sorry banget nih kalau misalkan suaranya agak bindeng. Karena memang udah 1 minggu ini kondisi kesehatan saya lagi kurang baik. Kalau dibilang maksain sih enggak ya. Sekarang udah lumayan lebih baik lagi. Jadi kalau boleh bilang ini tuh apa ya, planning dadakan atau apa istilahnya? Karena rencana awal kita itu mau ke Lawu, trip pertama itu rencana kita mau ke Lawu. Cuman karena mikir lagi, besok kan tanggal merah, tanggal 1 Muharram ya. Tanggal 1 Muharram bisa dipastikan di Lawu kayaknya bakal rame banget. Makanya akhirnya kita cancel buat berangkat ke Lawu. Karena seperti yang seperti yang kalian tahu, kalau saya ini ya kurang begitu suka dengan yang terlalu rame. Makanya lebih baik kita nyari alternatif lain. Jadi ini tuh adalah trip alternatif. Akhirnya kita berangkat ke sini, ke Tampomas yang ada di Sumedang. Oke, itu ada Abub. Halo. Jadi Abub hari ini seperti biasa, seperti pada trip yang kemarin kita ke Kerenceng, dia nggak akan ngecamp, dia cuma mau TikTok. Ya, dia anak Sumedang. Ada acara apa, Bu? Sebenarnya trek pendakian Gunung Tampomas ini ada beberapa jalur ya teman Bi, tapi yang paling populer cuma 2, yaitu jalur Narimbang dan juga jalur Ciberem. Nah, seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, perbedaan jalur Narimbang dan jalur Ciberem ini, kalau jalur Narimbang itu relatif banyak landai, tapi treknya agak lebih panjang, sedangkan kalau jalur Ciberem ini relatif lebih pendek, tapi dengan resiko jalannya yang terus menanjak, tanpa ada bonus sama sekali. Kalau ditanya mending mana, keduanya sama-sama capeknya kok. Kalau yang gak capek mah rebahan di rumah sambil nonton video ini. Ikut sama-sama ke puncak juga kan? Pada intinya disesuaikan saja dengan stamina kalian ya. Wong sama-sama capek kok. Tapi dari kedua jalur tersebut nantinya akan ketemu di pos 4. Dan dari pos 4 ke atas jalurnya sama hingga sampai ke puncak. Oke teman-teman, jadi sekarang kita mau break di pos 4 karena barusan saya sih di pos 3 barusan udah
minta pengen istirahat, cuman bosnya itu nggak tahu tuh, bosnya tuh mentang-mentang dia kuat, dia langsung pengen hajar aja dari pos 2 ke pos 3, nggak mau istirahat dia. Sekarang kita mau lumayan lapar, nggak lapar banget sih karena belum lama juga kita udah makan nasi. Paling kita mau ngemil-ngemil biskuit kayaknya di sini di pos 4. Pos 4 ini areanya lumayan luas ya. Ini bisa jadi alternatif juga kalau misalkan Di puncak penuh. kalau misalkan sewaktu-waktu teman-teman naiknya tuh di musim liburan, di musim penuh. Kalau misalkan di puncak penuh, teman-teman bisa ngecamp di sini sebagai tempat camp alternatif. Seperti baru naik Pak. Ya. Tuh ada bapaknya. Bapak mau zaroh ya Pak ya? Tuh karena memang karena di puncak itu kan ada makam, ada petilasan. Nantilah kita jelasin di atas. Mungkin kita ketemu lagi sama bapaknya nanti di atas. Kita ngobrol-ngobrol Pak ya. Ada ibunya juga tuh. Ada. Dari mana Pak? Ibunya. Dari Indramayu Pak ya. Balongan. Kalau kita ngomongin jalur terberat, sebenarnya dari pos 4 ke bawah itu belum seberapa. Karena justru dari pos 4 ke atas, Denggul ketemu Dagu tuh nggak usah ditanya deh. Asli, treknya terjal banget. Walaupun memang jarak dari masing-masing posnya itu nggak terlalu jauh sih. Omong-omong, jika kita naik Gunung Tampomas via jalur Narimbang atau jalur Ciberem, total pos yang harus kita lewati ada 6 pos, dan pos yang ketujuh yaitu puncak. Nah, dari pos 4 hingga pos 6 itu ada 3 tanjakan yang cukup terkenal, yaitu ada Sanghyang Lawang, yang kedua Sanghyang Taraje, dan yang ketiga Sanghyang Tikoro. Atau kalau boleh saya artikan, Lawang itu artinya pintu atau gerbang, Taraje itu artinya tangga, sedangkan Tikoro yang berarti tenggorokan. Saya tidak tahu apa filosofi atau maksud dari ketiga tanjakan itu hingga dinamakan dengan nama tersebut. Sanghyang Tikoro. Sanghyang Tikoro. Alhamdulillah teman-teman, setelah kita trekking kurang lebih 3 jam lebih 10. Sekarang jam berapa? Sekarang Jam Ya, 14 lebih 10. 14 lebih 13. Tadi kita pergi jam 11, sekarang berarti kurang lebih kita trekking 3 jam lebih 10 menit teman-teman. Ya nih. Kita sampai di puncak Gunung Tampomas 1680 mdpl. Jos. Enjoy. Udah ke-8 kalinya. Oh mantap. Lebih kayaknya. Baru pertama kali teman-teman. Teman-teman, baru pertama kali naik gunung ternyata gini ya rasanya. Bullshit banget. Aduh, powerku berteriak. Di sini kondisinya masih sepi ya. Nggak tahu tadi sebenarnya ada satu tim yang
nanjak, cuman nggak tahu mereka ngecamp di mana. Kayaknya sih karena memang sekarang tuh hari Kamis, walaupun sebenarnya ini tanggal merah, kayaknya sekarang nggak akan terlalu ramai. Paling mungkin puncaknya tuh mulai besok sih kayaknya, malam Sabtu sama malam Minggu. Ya berharapnya sih gitu. Kita sekarang nggak terlalu ramai. Egois banget ya kita. Pokoknya sekarang kita privat. Sekarang kita private. Sekarang kita nggak akan ngecamp di sini. Kita akan kayak yang dulu aja, ngecampnya di bawah karena di sini Anginnya gede. Anginnya lumayan gede dan panas pula. Kebayang nggak siang-siang tengah hari kayak gini diam di tenda. Jadi kita akan melipir ke bawah. Kebetulan masih kosong. Ya udah, kita biar bisa istirahat dulu. Paling nanti kita akan naik lagi ke sini lagi. Nanti kita berburu sunset. Sunset. Iya. Nanti sore berburu sunset. Lumayan masih banyak waktu. Yuk kita turun lagi. Assalamualaikum. Kita udah masuk area petriasan, teman-teman. Jadi ini dia petriasannya. Ada kayak bangunan gini. Dan di sini petirasanya katanya ada dua. Di sini satu, di atas satu. Nanti kita jelaskan ya tempat ini tempat apa. Ya sebenarnya saya sudah research, cuman gak enak kalau menjelasin di sini. Nanti di itu aja ya. Di narasi.